Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis, tempat untuk belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Tunggu dulu sebelum kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya. Oke ya, teman-teman, di sini saya akan membagikan video tentang ini, jadi nggak nyerpis ya, ini kita memperbaiki sesuai dengan kata-kata kita di awal ya, memperbaiki elektronik rumah tangga. Jadi tidak hanya memperbaiki kerusakan mesinnya juga. Seperti yang teman-teman lihat, ini udah hancur banget kipasnya ya, kedudukannya udah pada pecah, udah pada keropos juga ya teman-teman ya. Oke, seperti apa nanti ini jadinya ya teman-teman. Jadi saya akan coba manfaatin ini kipas yang saya beli dari tukang rongsok. Ini masih bisa kita gunakan lagi ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Jadi ini kipas itu sebenarnya masih berfungsi semua ya teman-teman ya. Ini kita coba dulu nyalain ya. Jadi untuk maksudnya untuk kipasnya itu masih berfungsi semuanya dengan baik ya teman-teman ya. Nanti sekalian kita coba, nggak apa-apa. Ini kebetulan kan rusak kedudukan di lehernya, saya dapat ide itu ya udahlah, kebetulan saya ada bekas yang kayak gini dan ternyata pas banget. Nah sekarang kita coba dulu ya, kita coba nyalain di kipasnya dulu deh. Jadi ini kipas model uap ya teman-teman ya. Itu kalau harga barunya sekitar 1.500.000-an, dan siapa tahu masih bisa kita manfaatin ya teman-teman ya. Oke, yang pertama coba kita colokin dulu untuk kipasnya ya, dan kita pencet. Nah speednya masih kencang banget teman-teman. Jadi sebenarnya itu tadi, kipas ini jadi nggak ada kerusakan di mesinnya, hanya kerusakan di mungkin jatuh atau mungkin termakan usia. Begitu juga untuk uapnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat uapnya masih bagus banget, masih oke ya. Jadi di sini kita hanya akan memperbaiki gimana caranya biar kipas ini bisa kita pakai lagi ya teman-teman ya. Jadi kita tidak memperbaiki mesinnya. Oke, yang pertama kita akalin dulu untuk di lehernya ya teman-teman. Nah untuk di lehernya seperti apa kita memperbaikinya. Jadi yang pertama, yang sudah leher yang sudah saya siapkan tadi, ingin saya coba ya teman-teman ya. Saya coba apakah pas kedudukannya dengan yang ini atau tidak, atau mungkin gimana nanti caranya agar kipas ini bisa dipakai ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, sesuai dengan tema kita ya, memperbaiki elektronik rumah tangga. Jadi bukan hanya memperbaiki yang rusak saja. Jadi kita memperbaiki yang sebenarnya ini sudah dibuang sama orang, kita perbaikin agar masih bisa dipakai lagi ya teman-teman. Nah di sini coba nanti kita bongkar dulu untuk ininya, lehernya ya. Apakah leher yang sudah kita siapkan tadi pas atau tidak ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman, sebenarnya ya, andai kata di rumah ada kipas yang sudah rusak atau mungkin ya elektronik apapun itu, sebenarnya ya pintar-pintar teman-teman aja biar elektronik itu nggak kebuang dan masih bisa dimanfaatkan. Ini kayak saya lihat kayaknya sih pas ya teman-teman ya. Sepertinya ini bisa kita manfaatkan lehernya ya. Berarti untuk permasalahan leher apakah nanti clear atau tidak, itu kita lihat pas kita coba ya teman-teman ya. Nah,
saya coba ukur dan sepertinya sama sih, nggak ada perbedaan. Langsung kita pasang aja mungkin ya teman-teman. Kita pasang ininya dan coba kita taruh. Nah ini ya udah saya pasang dan saya taruh pakai yang tadi ya, dan sepertinya sih pas ya teman-teman ya. Jadi ini nanti coba kita nyalain dulu ya mungkin ya, apakah dia mau menoleh ke kanan menoleh ke kiri atau geleng kanan geleng kiri. Kalau emang di sini nggak ada kendala berarti aman ya teman-teman. Nah berarti pas banget ya. Jadi itu ada bekas kipas Cina juga model ini, model yang baling-baling besi yang di lantai itu saya potong ya untuk ambil itunya. Nah oke, selanjutnya mungkin kita ngakalin ini ya. Ini gimana caranya agar bisa menempel ya teman-teman, karena ini di belakangnya ini ada colokannya dan nggak mungkin saya ganti box, itu nggak mungkin, harus tetap pakai ini. Mungkin yaitu ya caranya harus kita cari cara ini biar bisa menempel. Mungkin saya tempel ke besinya nanti ya, kita tempel ke besi. Sebelumnya kita lepas dulu ini ya, potong dulu ini biar leher bekasnya lepas dan kita masukin di leher yang baru juga kabelnya ya teman-teman ya, agar kipasnya bisa tutup belakangnya itu kita pasang. Kita harus masang ini dulu. Nah untuk video yang ini mungkin saya percepat ya teman. Untuk videonya pergerakannya saya percepat. Sepertinya saya dapat ide teman-teman, mungkin ini bisa kita gunakan untuk menempel ya. Ini yang apa ini namanya ya, ya pokoknya ini nih yang hitam-hitam yang selain bukan besinya ya, ininya. Nah ini saya coba tarik dulu, mungkin bisa kita gunakan untuk menaruh ini di besinya ya. Nah, nanti kita coba. Nah saya taruh di sini, mungkin nanti saya baut. Jadi ini tinggal kita masukin ke besi hitam yang ada dua tadi ya teman-teman ya. Oke langsung saja teman-teman, saya mau solder ini. Jadi saya mungkin cari ukuran dulu untuk ngepasin lubang-lubangnya ya, agar kita nggak salah lubangin ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lubangin pakai solder kalau memang ini. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, usahakan kalau memang mesinnya masih bagus, ada kerusakan elektronik atau kipas atau apa yang mesinnya masih bagus, terus anginnya masih kencang, hanya rusak ya patah atau mungkin somplak atau kayak gimana, itu teman-teman jangan terlalu cepat untuk membuang, karena barang-barang kayak gini ini masih bermanfaat ya. Sama seperti ini ya teman-teman ya, mungkin ini sih orang kaya juga lah yang orang ada ya, bukan orang kaya, orang ada. Jadi kipasnya aja harga barunya itu 1.500.000. jadi ya mungkin mereka sudah tidak bisa digunakan menurut mereka, cuman kan bagi saya sesuatu yang masih bisa saya akalin, pengen saya akalin ya. Kalau laku dijual ya saya jual, kalau enggak ya bisa dipakai sendiri ya teman-teman. Jadi ini karena kurang besar bolongannya, saya perbesar pakai solder juga ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe ya, karena YouTube saya ini sedih, ada video saya yang ditonton sampai ribuan kali, dan itu yang subscribe dengan yang nggak subscribe, yang nonton itu ternyata banyak yang nggak subscribe ya. 98 ya, 98% itu nggak subscribe ya teman-teman, dan yang 2% itu yang subscribe kan ya. Ilah sedih sekali saya itu. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya dibantu subscribe-nya biar saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat yang lainnya. Atau mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar elektronik, boleh langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video saya, jangan lupa like-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa pencet tombol like ya teman-teman ya.
Oke, di sini udah saya selesai memberi lubang, jadi saya langsung saja saya pasangin ya teman-teman, seperti. Dan ini mungkin ya teman-teman ya, pokoknya inilah ya apa, usahakan untuk sekreatif mungkin, yang barang-barang nggak guna atau barang-barang yang mungkin sudah kebuang, atau teman-teman yang mungkin hidup sama kayak saya di Jakarta kayak gini, itu banyak tukang rongsok yang bawa-bawa barang kayak gini ya teman-teman ya. Barang-barang bagi kayak gini itu nggak ada salahnya, ibarat kata buat hobi dipakai sendiri ya nggak apa-apa, atau mungkin bisa buat channel usaha ya nggak apa-apa. Jadi saya juga selain nyervis juga jualan barang-barang second kayak gini ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang sekitaran saya di Jakarta ini bisa deh, kalau ada mas servisan atau apa, silahkan di komentar atau mungkin di WhatsApp saja ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai untuk pemasangan. Mungkin saya akan langsung ini dulu ya, coba sambungin kabelnya dulu. Ini tadi lupa, belum saya sambung ya. Kita sambung dan kita pasang aja ya teman-teman ya. Saya skip untuk ini ya, kita lakban seperti biasa, mau pakai lakban bakar atau pakai lakban biasa juga nggak masalah. Ini saya skip sampai ke pemasangan ininya aja ya, pemasangan di besinya aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya pasang bautnya. Terus coba kita pasang ke, kita pasang dulu deh tutup belakangnya ini, biar karena kabelnya udah kita masukin, kita pasang tutup belakangnya. Dan coba kita ini tadi ya, ini kan besinya ukurannya sama, bisa kita masukin. Paling kita nanti tinggal nyari cara ini biar nggak turun aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kan jadinya juga sedikit rapi juga ya teman-teman ya. Ini kenapa nggak saya ganti boxnya, yaitu tadi karena ada colokan ya teman. Untuk uapnya ini nyolok di belakang ini ya, karena ada saklar, ada tombolnya juga itu di ini untuk menghidupkan uapnya ya. Ini ternyata saya pengen kencengin dari sini, ternyata nggak bisa. Sepertinya untuk sementara saya mau pakai apa ya yang bisa ini, atau mungkin pakai lem bakar aja kali ya teman-teman. Oke, coba saya cari lem bakar dulu aja mungkin. Jadi yang penting ini bisa nempel dan nggak turun gitu ya teman-teman. Takutnya kalau terlalu turun itu nanti kabelnya ketarik-tarik. Jadi ini saya untuk sementara pakai lem bakar. Ini kita tunggu dulu sampai lem bakarnya mengeras ya. Jadi sambil kita nunggu, sambil teman-teman pencet tombol like atau subscribe-nya atau mungkin komennya ya teman-teman. Oke, udah. Ini kita ini ada yang saya bilang tadi, kenapa boxnya nggak saya ganti itu karena ada colokannya ya. Ini colokan untuk ke uapnya ya teman-teman. Jadi uapnya kan ada tombolnya juga di di depannya itu, jadi nggak bisa kita ganti ya boxnya ya. Oke, sekarang saatnya mari kita coba dan bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita nyalain dulu uapnya ya. Sorry, ini tombolnya belum dipencet. Kita nyalain dulu uapnya teman-teman ya. Jadi seperti apa uapnya itu teman-teman bisa lihat. Jadi ini ya, dia kan pakai uap, cuman kayaknya nggak begitu kelihatan kalau kipasnya dari video ya. Cuman kalau teman-teman langsung mah itu uapnya kelihatan ya. Atau mungkin gimana ya, saya nyalain uapnya aja dulu kali ya, biar teman-teman juga bisa lihat ini uapnya ya teman-teman ya. Jadi karena dia kalau di video terus kena angin itu kan nggak kelihatan uapnya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat uapnya masih bagus ya. Jadi ini kipas angin uap, dia didorong pakai angin gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau di nggak di video ya, maksudnya saya yang langsung lihat tuh kelihatan banget uapnya teman-teman. Cuman ini kalau saya perhatiin di HP ini nggak kelihatan uapnya ya. Jadi itu di tadi video saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman ya, menginspirasi ya untuk
gimana caranya biar elektronik yang udah nggak kepake itu bisa teman-teman manfaatkan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungin channel saya untuk melihat video-video yang lainnya ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.